Yesus, Gembala yang baik, Engkau telah mempercayakan anak-anak-Mu kepada kami, supaya kami mengajar dan mendidik mereka untuk mencintai dan mengabdi Engkau. Pada saat mereka masih sangat kecil, para orang tua telah membawa mereka kepadamu, agar Engkau memberi mereka kehidupan ilahi melalui pembaptisan. Hari ini para orang tua mempercayakan persiapan mereka dan kembali membawa mereka kepadamu saat mereka mulai menerima tanggung jawab atas tindakan mereka, supaya Engkau menjadi makanan dan minuman bagi rohani mereka. Kami dan para orang tua berjanji tidak akan menjauhkan mereka darimu dan selalu membantu mereka menemukan Dikau. Ya Tuhan, terimalah anak-anak kami ini dan berkatilah mereka. Amin. Bapak Pastor Robertus Ndajang yang kami kasihi, setelah melalui proses pembinaan dan persiapan komuni pertama oleh para katekis dan guru pembina, kini anak-anak telah siap. Maka mewakili para orang tua, kami menyerahkan mereka agar dapat menerima komuni pertama. Bapak Ibu pendamping tim katekese Paroki Cijantung, para orang tua, terima kasih banyak karena sudah mendampingi anak-anak ini dalam persiapan mereka untuk menerima sakramen Ekaristi pada hari ini. Anak-anakku yang terkasih, beberapa hari setelah kelahiranmu, kamu dibawa ke rumah Tuhan untuk dibaptis. Itulah kelahiranmu yang kedua sebagai anak-anak Bapa di surga. Pada hari ini, Bapa Surgawi itu mengundang kamu lagi sekalian ke meja komuni untuk pertama kali menyantap roti surga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalian akan menerima Tuhan Yesus. Maka kini persiapkan dirimu di hadapan Tuhan, menguatkan niatmu, hatimu untuk menyambut Tuhan Yesus, tubuh dan darahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan anak-anakku yang terkasih, calon komuni pertama, Bapak Ibu, Oma Opa, orang muda, remaja, umat beriman yang saya kasih dalam Kristus. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini?
Luar biasa ya, kita semua sukacita dalam suasana yang berbeda. Dalam perayaan Ekaristi hari Minggu ini, ketika kita merayakan Hari Raya Corpus Christi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan perayaan yang istimewa ini. 3 dari misteri iman. Kalau 2 minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Minggu lalu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Inilah iman kita yang kita syukuri, yang kita yakini bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita semua, dan Ia menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya bagi kita, memberikan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya. Kita tahu bahwa pada malam perjamuan terakhir Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Maka setiap kali saat kita merayakan perayaan Ekaristi, kita selalu mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Inilah iman kita sebagai orang Kristen, khususnya sebagai orang Katolik. Kita percaya bahwa Ekaristi adalah puncak iman kita, sumber keselamatan kita. Dan seperti tadi kita sudah saksikan pada awal perayaan Ekaristi, anak-anak calon komuni ini telah diserahkan ke gereja untuk menerima sakramen Ekaristi pada hari ini. Setelah mereka dipersiapkan, didampingi baik oleh tim katekese, Bapak Ibu pendamping dari paroki maupun juga dukungan dari orang tua mereka. Dan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi ini, ke 110 anak ini untuk pertama kalinya akan menerima, akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Semoga peristiwa hari ini, sakramen ini, membuat mereka semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman mereka. Tentunya berkat doa-doa kita, secara khusus berkat doa dan dukungan dari orang tua mereka untuk terus mendampingi perjalanan hidup mereka. Sehingga nanti kalau mereka malas berdoa, malas ke gereja, itu bukan tanggung jawabnya Bu Urasni lagi ya, itu tanggung jawabnya orang tua yang mengingatkan mereka dan terus mendoakan mereka. Mereka perlu didampingi. Kita berterima kasih atas rahmat ini. Maka marilah pada perayaan Ekaristi ini, di awal perayaan misa ini, sekarang kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, dan dengan rendah hati kita datang ke hadapan Tuhan. Kita berdoa mohon ampun agar kita semua layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin.
kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini anak-anak-Mu diperkenankan menerima komuni suci untuk pertama kalinya. Kami mohon semoga iman kami semakin mendalam, harapan kami semakin mantap, dan cinta kasih kami semakin meluas. Anugerahilah kami kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga kami pun semakin menyukai perintah-perintah-Mu dan taat melaksanakannya, sehingga layak menerima janji-Mu. Dengan pengentaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagiannya lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku akan mengaku
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang telah dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang akan disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan di atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah.
Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Romo Robi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, Oma Opa, dan teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat pagi semuanya. Siap-siap jeduk-jeduk ada pertanyaan ini, ya, yang di depan ini. Bagaimana kabar hari ini? Ini yang di depan ini. Hah? Bagaimana kabarnya? Jawabannya tidak semangat. Belum lanjut kalau begitu. Gimana kabarnya? Yang di sini belum kedengaran. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saya tahu alasannya. Kenapa coba? Teman-teman, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Robi di pengantar, Romo Ivan mau bertanya kepada teman-teman, kira-kira bagaimana perasaan kamu hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Supaya Oma Opa juga mendengar apa kata kamu. Ini yang tenang-tenang di depan nih. Ayo. Tadi malah diam. Siapa yang berani jawab? Kira-kira bagaimana perasaan kamu hari ini? Oh, ada yang angkat tangan ya? Oke. Gimana perasaan kamu? Agak kencang ya biar Romo Robi juga ikut dengar ya. Ya. Senang bisa menyambut tubuh dan darah Kristus. Senang ya? Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Senang karena hari ini mereka akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Yang lain mungkin ada yang protes. Yang lain, oh itu, ini kamu ya. Gimana perasaan kamu? Bahagia karena hari ini adalah pesta roti tak beragi dan juga pesta tubuh dan darah Kristus. Oke, bahagia ya, senang ya. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Saya pikir yang lain setuju ya. Kamu senang semua ya? Oke. Terima kasih karena teman-teman sudah dari tadi itu sebelum Romo Ivan orang masih foto-foto kamu sudah datang. Semangat sekali, tentu saja kamu senang ya. Diantar oleh orang tua. Bapak dan Ibu, menarik hari ini adalah peristiwa yang sangat penting. Kenapa? Tadi dijelaskan di doa tadi. Dulu Bapak dan Ibu sudah mengantar mereka untuk dibaptis di gereja. Masih bayi itu, masih umur berapa tidak tahu itu. Tapi hari ini Bapak dan Ibu antar lagi mereka untuk kedua kalinya untuk komuni pertama. Tentu saja ini merupakan tugas penting dari orang tua. Ini yang senantiasa diapresiasi oleh gereja. Bagaimanapun juga Bapak dan Ibu, sekali lagi pendidikan iman adalah tanggung jawab orang tua. Dan kita bergembira karena peristiwa hari ini. Teman-teman, pertanyaan yang berikutnya, apakah teman-teman pernah mendapat hadiah? Atau sebentar ini setelah komuni pertama, siapa yang mau dapat hadiah? Hadiah apa? Hadiahnya apa? Pesta ya? Siapa yang pernah dapat hadiah dan hadiahnya apa? Ini di sini belum, dari sudut ini. Kamu sudah pernah dapat hadiah deh? Udah. Sudah. Ya, hadiahnya apa? Rosario. Rosario. Yang lain? Udah. Udah.
Hadiahnya rosario Bagaimana kamu ketika kamu dapat rosario? Bagaimana perasaan kamu? Senang karena bisa melakukan doa rosario sekarang di rumah. Ini belajar dari mana? Dari Bapak Ibu di rumah atau belajar dari Kakak Angel, pendamping komuni pertama? Dari Kakak Angel. Kakak Angel Oke, siapa lagi teman-teman? Yang lain ya, yang belum ya? Oke, siapa yang pernah mendapat hadiah? Ini kamu senang tidak mendapat hadiah? Senang. Kenapa senang? Karena dapat rosario. Rosario Ya, rosario Romo. Terima kasih ya. Ya. Teman-teman yang lain, ketika kamu dapat hadiah, kamu senang tidak? Kamu pernah dapat hadiah? Pernah. Kira-kira hadiah apa yang kamu dapat? Uang. 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 Dari mana? Dari siapa? Orang tua. Dari orang tua. Untuk uang jajan ya. Oke teman-teman, saya pikir itu 2 pertanyaan sudah cukup Saudara-saudariku, teman-teman, ini teman-teman saya yang baju putih ini malaikat-malaikat kecil semua ini. Hari ini kenapa Romo Ivan bertanya soal hadiah? Sebenarnya ada hubungan dengan perayaan hari ini Tadi sudah dijelaskan Romo Robi soal perayaan tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudariku, tubuh dan darah Kristus itu adalah hadiah dari Yesus untuk kita. Makanya kenapa kamu juga akan sambut, kita semua sambut dari meja yang sama, meja Ekaristi di sana Nanti mulai hari ini kamu tidak lagi datang seperti teman-teman yang belum komuni, datang terima berkat, tetapi kamu akan sambut tubuh dan darah Kristus seperti yang diajar oleh Kakak Angel dan teman-temannya. Sebenarnya teman-teman, kalau kita ingat, tubuh dan darah Kristus itu mempunyai hubungan dengan perjanjian lama. Karena kenapa? Dulu orang-orang Israel melalui Musa, mereka itu kalau merayakan, belum ada Ekaristi seperti hari ini. Tetapi mereka kalau melakukan kurban dengan memotong hewan, seperti orang Toraja kalau kurban memotong hewan, katanya banyak sekali. Orang Sumba juga atau mungkin sebentar kamu yang pesta ayam atau apalah menjadi kurban Orang Israel mereka memotong anak domba dan Musa itu sebagai pemimpinnya. Tujuannya apa? Dengan memotong hewan kurban dan darahnya direciki pada orang Israel, mereka diselamatkan teman-teman. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan hal yang sama sekali baru. Kalau dulu orang Israel harus potong hewan, tetapi hari ini dalam Ekaristi, Yesuslah yang sebagai pelaku dan sekaligus korban. Kita ingat dalam perayaan Ekaristi tidak ada lagi korban hewan di sana hanya perayaan Ekaristi. Kita ingat akan peristiwa malam perjamuan terakhir ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Di sana dia bilang, inilah tubuhku, inilah darahku, dan yang terakhir, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Inilah Bapak dan Ibu, teman-teman, yang kita rayakan hari ini. Jadi kalau kita merayakan Ekaristi, menyambut tubuh Tuhan, teman-teman, ingat baik-baik, kita sedang ikut melibatkan diri dalam perayaan bersama Tuhan Yesus. Nanti sebentar teman-teman akan komuni pertama. Yesus kamu akan sambut seperti orang tua, kita semua orang Katolik, kamu akan sambut dan tinggal di dalam hati kamu, di dalam diri kamu. Ketika kamu sambut, kalau Romo belikan tubuh Kristus, macam kemarin Romo Ivan lihat dari pojok situ, Mas Dimas bilang tubuh dan darah Kristus, kamu jawab, itu saya ada mengintip dari pojok situ, saya perhatikan itu. Nah, setelah kamu menerima itu, artinya Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kamu.
Kalau Yesus sudah tinggal di dalam hati teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan? Ini di sini. Berdoa. Berdoa, apa lagi? Kalau Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hati kamu, tentu saja kamu harus menjadi orang yang baik. Tidak boleh berbuat dosa. Orang baik kalau Yesus tinggal dalam hati tidak boleh nakal, apalagi nyolong. Misalnya di rumah curi uang mama misalnya. Tiba-tiba mama setelah pergi dari pasar pulang lihat dompetnya kok berkurang isinya. Memang mama tidak tahu, ibu tidak tahu waktu itu, tapi ingat Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kamu. Tuhan Yesus tahu kalau kamu melakukan itu. Kalau ke depan teman-teman ingat baik-baik mulai dari sekarang, kalau nyolong uang ibu atau uang bapak di rumah tanpa izin, itu berarti Yesus sedang melihat. Hati-hati loh, kamu sudah terima komuni pertama, jangan coba-coba ambil uang ibu atau uang bapak tanpa sepengetahuan orang tua. Baik tidak kalau menyolong mengambil tanpa memberitahu? Baik nggak? Itu artinya sama juga kalau di sekolah, tiba-tiba ujian. Kalau ujian tidak belajar, tiba-tiba buka catatan, sama juga nyolong. Karena sebenarnya kamu tidak tahu, tetapi melihat pemikiran orang yang sudah dicatat. Teman-teman, yang berikut, saudara-saudariku, dengan perayaan Ekaristi hari ini, kita semua diingatkan lagi, terutama adik-adik, diingatkan untuk terlibat, seperti tadi yang berdiri di depan sana. Jadi dalam pelayanan tidak tunggu nanti, tunggu saya jadi orang muda dulu. Teman-teman bisa melayani, melibatkan diri dalam doa-doa di rumah misalnya, di lingkungan. Siapa yang rajin doa rosario di sini? Siapa yang rajin? Hanya 2 orang saja, yang lain bagaimana ini? Angkat tangan ragu-ragu nih. Selama ini teman-teman, selama ini doa rosario ikut dengan ibu bapak ya, pergi doa rosario. Karena saya dengar cerita dari lingkungan yang Romo kunjungan lingkungan tuh, anak-anak semangat sekali Romo. Mereka senang sekali untuk doa rosario. Itu hal yang baik ya. Dan yang berikut, yang terakhir teman-teman, dengan merayakan Ekaristi sebenarnya kita ikut Yesus yang membagi-bagikan dirinya untuk orang lain. Ingat, ketika Romo misalnya dalam perayaan Ekaristi, dia memecahkan roti, pecahkan roti itu, setelah itu anak domba Allah. Maksudnya apa? Sebenarnya itu mengajarkan kepada kita, ketika Yesus memecahkan roti, dia tidak mengambil roti yang sudah banyak itu, kumpulan roti yang banyak, tetapi dari satu roti dibagi-bagikan kepada teman-temannya, para muridnya. Maksudnya apa? Dengan merayakan Ekaristi, teman-teman juga bisa berkorban. Berkorban untuk apa? Berkorban untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang baik untuk orang tua di rumah, menjadi adik yang baik, misalnya seperti itu. Dan kalau teman-teman bisa melakukan semua ini, berarti teman-teman sudah siap menyambut Yesus dalam diri kalian. Amin teman-teman. Selamat merayakan menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari sekarang kita berdiri dan bersama-sama kita membaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang turun ke tempat penantian,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, Saudara-saudariku, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita dengan penuh kepercayaan, sebab kita telah dipilih untuk ikut ambil bagian dalam hidup ilahinya setelah dibebaskan oleh darah putranya. Kita menjawab, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi Paus, para uskup, dan para imam, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja memberikan kepada umat beriman bukan hanya roti Ekaristi serta sabda Allah, melainkan diri mereka sendiri sebagai santapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani, ya Bapa, semoga semua gereja Kristiani menjadi satu dalam meja perjamuan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang mempunyai makanan dan sumber daya manusia lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang berkelimpahan merasa wajib berbagi dengan bangsa-bangsa yang kurang sejahtera dan menolong mereka untuk mengembangkan sumber daya manusia dan ekonomi. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kaum kaya dan miskin, besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, majikan dan buruh, bersama-sama mengambil bagian dalam Ekaristi dan bertanggung jawab satu sama lain dalam satu persekutuan keadilan, kasih, dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi kami yang menerima komuni pertama, ya Bapa, semoga kami yang saat ini pertama kali menerima tubuh dan darah Kristus dan berupa roti dan anggur, semakin menghayati kasih-Mu yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, ya Bapa, semoga Ekaristi menjadi sumber kekuatan dan persatuan kami, serta dasar solidaritas di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingat akan umat-Mu yang hari ini merayakan hari ulang tahun mereka. Teristimewa bagi Ibu Maria Benedikta Suyatmi yang berulang tahun ke-81, Ibu Maria Florentina Wibowo, saudari kami Maria Florentina Wibowo yang merayakan hari ulang tahun ke-21. Engkau menginginkan kebaikan bagi setiap orang. Berkatilah mereka ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala macam sakit penyakit, agar mereka senantiasa dilimpahi berkat-Mu untuk perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kami juga mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu bagi seorang ibu, Ibu Danang, dan mengucap syukur atas karunia kesehatan dari Ibu Rita Pasaribu. Engkau selalu melimpahkan segala kebaikan bagi setiap orang. Tuhan, pandanglah dan berkatilah Ibu Danang dan Ibu Rita Pasaribu dalam proses kehidupan mereka selanjutnya. Jauhkanlah mereka juga dari segala macam sakit penyakit, dan berkatilah segala usaha dan perjuangan hidup mereka. Kami juga ingat ya Tuhan akan umat-Mu di paroki Cijantung ini yang sampai hari ini sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Semoga dengan
karunia Ekaristi yang saudara-saudari kami terima dan segala perawatan medis yang mereka terima dari para dokter, saudara-saudara kami ini yang sedang sakit boleh memperoleh kesembuhan. Kami juga ingat akan mereka yang sudah berpulang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, teristimewa bagi Mama Maria Immaculata de Jesu, Bapak Jose Antonio Martins. Engkau menginginkan keselamatan bagi setiap orang, maka terimalah saudara-saudari kami ini untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Kristus yang bangkit. Untuk semuanya ini, marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah, tinggallah beserta kami, tetaplah puaskan kami dengan tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga hidup ilahi-Mu dalam diri kami selalu bertumbuh oleh Kristus Tuhan dan penebus kami. Terimalah persembahan kami,
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan serta hormat Allah. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama para rasulnya, dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba yang tak bernoda, yang pantas diterima, sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami pun bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Dunia selamatkan kami, karena melalui salib dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami doakan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu, marilah sekarang kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan bersamamu saling memberikan salam damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan sadar. Tubuh dan darah Kristus melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup kekal. Amin. Sambut mereka.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman minggu ini sebagai berikut. Misa Jumat pertama tanggal 7 Juni dilaksanakan jam 12 siang dan jam 7 malam. Seksi Kerasulan Keluarga Paroki Cijantung akan melaksanakan program persiapan perkawinan membangun rumah tangga atau MRT untuk pasangan calon menikah yang akan menerima sakramen perkawinan pada tahun 2024 ini. MRT akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Juli 2024 dan dapat menghubungi Sekretariat Paroki untuk pendaftaran atau melalui link yang sudah di-share di grup WA ke SKK Lingkungan. Telah dibuka pendaftaran kursus evangelisasi pribadi angkatan ke-17. Pembelajaran setiap hari Sabtu mulai 8 Juni 2024. Untuk informasi dan pendaftaran dapat mengunjungi stand panitia setelah misa Sabtu jam 6 sore dan setelah misa Minggu jam 8 pagi. Telah dibuka pendaftaran peserta kelompok spiritualis Kitab Suci Emmaus Journey angkatan ketiga. Info dan pendaftaran dapat dilakukan di depan gereja setelah misa. Yayasan Kasih Pama bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam melaksanakan bakti sosial operasi mata katarak gratis pada tanggal 15 Juni. Bagi warga paroki yang membutuhkan info lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat Paroki. Panitia FIS 2024 mengadakan penggalangan dana pada hari ini. Umat dimohon dapat berpartisipasi dengan donasi sukarela pada kotak-kotak yang tersedia di depan pintu gereja. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Kevin Brizi Sianipar dari lingkungan Jalan Pertengahan Cijantung, Santo Timotius, dengan Melanie Elizabeth Pardede dari Cakung, Jakarta Timur. Stefanus Eroi Mario Muya dari Paroki Kemah Santo Fransiskus Saverius Keuskupan Manado, dengan Yohana Evi Dwi Cahyani dari lingkungan Kampung Duku Santo Andreas. Fransiskus Bima Hasudungan Simanjuntak dari lingkungan Jalan Makmur Santo Alfonsus, dengan Laurencia Juanita Saraswati dari Paroki Singosari Santo Yohanes Maria Vianney Malang. Pengumuman kedua, Marianus Leto dengan Maria Florida Mali, keduanya dari lingkungan RW 4 Cijantung Santo Ignatius. Pengumuman ketiga, Lambertus Aprilianto Nugroho dari Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari, dengan Bernadette Frisantika Dewi dari lingkungan Pondok Baru Kalisari, Santa Cecilia. Bagi umat yang mengetahui halangan perkawinan ini, wajib memberitahu pastor paroki. Hasil kolekte minggu lalu sebagai berikut. Kolekte pertama terkumpul Rp29.801.400. Kolekte kedua terkumpul Rp20.819.400. Kepada seluruh umat diucapkan limpah terima kasih. Tuhan memberkati.
Kepada perwakilan penerima komuni pertama, dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Selamat pagi. Yang kami hormati dan kasihi Romo Robertus Dajang, CSSR, selaku Pastor Kepala Paroki Cijantung Gereja Santo Aloysius Gonzaga. Romo Octavianus Nanga, CSSR, Pastor Rekan Paroki Cijantung Gereja Santo Aloysius Gonzaga. Bapak, Ibu, Suster, Bruder, saudari-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, karena telah mendampingi seluruh penerima komuni pertama tahun 2024 ini dan akhirnya mengalami persatuan sakramental dengan tubuh dan darah Kristus. Saya mewakili teman-teman komuni pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Romi CSSR dan Romo Ivan CSSR yang telah menerima kami. Para penerima komuni pertama tahun 2024 di Paroki Cijantung. Atas berkat dan pendampingannya, kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami mendoakan segala kelancaran bagi karya pengembalaan di Paroki Cijantung. Kami juga ingin berterima kasih banyak kepada para panitia dan pengajar atas dedikasi dan totalitasnya dalam mempersiapkan kami selama kurang lebih 3 bulan ini. Segala hal yang diberikan kepada kami syukuri dan ucapkan terima kasih. Tidak banyak yang bisa diberikan kepada para panitia dan pengajar komuni pertama. Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami masing-masing yang telah memberikan kami kesempatan mengambil langkah maju untuk pertumbuhan iman kami dengan menerima tubuh dan darah Kristus. Kami membutuhkan pendamping ayah ibu untuk dapat mengembangkan dan menumbuhkan iman kami. Tiada gading yang retak, kami mengakui segala kesalahan yang pernah kami lakukan selama ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sekali kami berterima kasih kepada Romo, Bapak Ibu, panitia dan pengajar, orang tua, seluruh umat dan setiap pihak yang terlibat dalam terselenggaranya komuni pertama tahun ini. Kami berdoa selalu yang terbaik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Umat beriman terkasih, saya bersama Romo Ivan dan juga anggota DPH Paroki Cijantung dan terutama semua umat di paroki ini juga mau mengucapkan propisiat dan selamat kepada 110 anak-anak yang hari ini telah menerima sakramen komuni pertama. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya. Ya, propisiat dan selamat ya, kini kalian telah tumbuh menjadi dewasa, makin cinta Tuhan Yesus lewat sakramen Ekaristi ini. Tentunya terima kasih juga kepada para pendamping, tim pengajar, tim katekese dan orang tua yang sudah mendampingi anak-anak ini sehingga sampai pada hari ini mereka boleh menerima sakramen Ekaristi atau komuni pertama. Saya percaya apa yang sudah dilakukan itu adalah bentuk kasih juga, dukungan dari paroki melalui tim katekese atau para pendamping dan juga orang tua yang sudah mendukung anak-anak. Seperti harapan saya tadi ya, tidak selesai hari ini ya, orang tua sekarang juga terus berjalan bersama mendampingi anak-anak. Seperti harapan dari yang memberikan kata sambutan tadi, luar biasa sekali ya. Terima kasih, bagus sekali kata sambutannya. Ya, dan terima kasih sekali lagi. Mari kita tepuk tangan. Ya. Ya, jadi hari ini kita sungguh-sungguh bergembira ya. Kita bersuka cita karena di paroki kita ya tiap tahun selalu ada dan bahkan menurut saya selalu banyak yang menerima pembaptisan, sakramen komuni pertama dan juga sakramen krisma. Ini sebenarnya adalah tanda bahwa gereja kita hidup ya. Hidup dan terus berkembang. Itu karena kita semua yang berperan
bukan karena romonya, tapi karena kita semua. Roh Kudus menggerakkan kita. Demikian, dan Bapak Ibu yang baik hati, kita juga mau berterima kasih kepada anggota KOR. Ya, kita tepuk tangan. Ini kelihatannya bukan Mudika dari Cijantung ya. Ada Mudika dari Cijantung enggak? Enggak ada kan? Ya, ini berarti mereka juga mau mendukung kegiatan Festival of the East yang sedang berlangsung, yang tuan rumahnya adalah orang muda Provinsi Cijantung. Hari ini mereka sudah mengisi KOR ya. Tentunya dengan harapan kalau Bapak Ibu berbaik hati mendukung kegiatan Festival of the East itu, nanti sebentar kalau ada sedikit rezeki yang lebih sebagai tanda syukur anak-anak komuni pertama, kita memberikan sumbangan sedikit ya untuk mereka. Amin. Ya. Jadi orang muda tetap semangat ya. Ini dari pergaulan ya. Kita tepuk tangan juga untuk orang muda. Ya. Ya. Tentunya semangat itu diperoleh bukan hanya karena kita rajin kerja, rajin pelayanan, tapi ingat, pesta hari ini mengatakan semangat pelayanan kita buat itu tidak ada artinya kalau tanpa kita menerima Tuhan Yesus. Jadi misa itu penting. Jangan kita mengatakan saya sudah setengah mati pelayanan di gereja, lebih baik saya nggak usah misa. Itu keliru ya. Kita ingat baik-baik lagi apa yang dikatakan Roh Ivan tadi dalam homili. Ya, misa harus disertai dengan tindakan nyata. Kita menjadi ekaristi bagi sesama kita, pemberian diri ya. Tapi kalau pemberian diri tanpa Yesus, tanpa kita ikut misa itu kering ya. Jadi keliru kalau kita aktif-aktif di luar saja tidak pernah ikut misa ya. Kita aktif di gereja tidak pernah misa. Mari kita sadari. Jadi pesta hari ini mengingatkan kita ya, supaya seimbang keaktifan kita dengan penghayatan terhadap ekaristi. Itu yang benar. Jadi sekali lagi propesiat untuk kita semua, semoga kita selalu semangat dan Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi ya. Jadi sekali lagi jangan kita lupa dukung orang muda kita ya. Benar, kalau ada rezeki lebih pasti kita sumbang mereka ya. Nanti akan dibagikan. Terima kasih banyak. Mari kita berdiri, kita mengakhiri pernikahan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tinggallah bersama
Kepada seluruh peserta yang telah menerima komuni pertama, mohon untuk tetap duduk terlebih dahulu. Setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi foto per kelas. Lalu nanti juga akan dilanjutkan dengan sesi foto Romo bersama dengan para pengajar. Baru setelah foto, para pengajar akan membagikan sertifikat komuni pertama. Maka untuk kelancaran mohon untuk memperhatikan Bapak Ibu orang tua untuk dapat memberikan ruang kepada tim Komsos Paroki Cijantung untuk dapat mendokumentasikan foto bersama ini. Sekali lagi saya himbau kepada seluruh orang tua untuk dapat memberikan ruang kepada tim Komsos Paroki Cijantung untuk dapat mendokumentasikan kegiatan hari ini. Foto akan diawali Romo Robi, Romo Ivan beserta Kak Angel selaku pengajar dan adik-adik dari kelas A.